Wah. Waduh. Aduh. Ya, kenapa? Ya kan. Joko Tarub itu bisa mati, tapi aku tetap bisa melayang kemanapun yang aku inginkan. Tapi aku tetap terperangkap di bumi ini sampai saat ini. Kau tahu siapa Joko itu? Iya. Siapa beliau? Dia adalah Panembahan Senopati. Hah? Hari ini kami sudah berada di sebuah tempat di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Nama tempatnya adalah Sendang Beji. Nah, konon kabarnya Sendang ini ada hubungannya dengan kisah yang sangat legendaris, yaitu cerita rakyat Joko Tarub. Kalau suara ya sering, tapi kalau penampakan tuh waktu Jogja mau ada gempa itu memang ada penampakan, terus itu juga ada suara suruh hati-hati. Oh gitu. Itu melalui mimpi atau Enggak, pas Bapak pas sadar? malam pas sepi ada suara, tapi itu enggak kelihatan nggak nampak. kelihatan wujudnya? Iya, cuma ada Tapi suara. suaranya seorang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Anda siapa? Anda penunggu tempat ini? Biarin di jalan, biarin. Ayo Pak, ikutin. Anda mau menunjukkan sesuatu? Yang Bali ini. Oh, tempat Anda di sini. Kalau nama Anda sendiri siapa? Umbar Barata. Umbar Barata. Saya mau tanya, memang benar ya sini dulu tempat mandinya para bidadari? Mau lihat? Mau? Iya. Iya. Mana? Mana? Bidadari ya. Di mana ada bidadarinya? Lah. Kalian lihat pelangi nih. Pelangi. Emang ada pelangi? Lihat aliran air ini. Oh, aliran air ini. Ada berapa warna yang kamu lihat dalam air ini? Ada 7 warna. Ada 7 warna. Oh, Ada 7 jadi warna. ada 7 bidadari maksud Anda? Kenapa? Kenapa sih? Coba, Anda bisa nggak ceritakan? Kenapa mau ini? Dia suka sama batu itu, pancawarna. Mau. Anda suka batu-batuan ya? Aku hanya membantu menjaga tempat ini Iya, iya. dari orang-orang yang berniat jahat, Iya, berniat iya, iya. buruk, berpikir negatif. Emang orang berniat kemari itu niatnya apa? Menarik benda. Bukan hanya mencari ketenangan, namun mereka mencari kebahagiaan duniawi untuk pribadi diri sendiri. Ini adalah tempat untuk menenangkan hati, Untuk menenangkan diri, menenangkan hati. Bukan untuk dari nyari. hati-hati yang kotor, Iya. yang penuh dengan noda-noda kehidupan. Terima kasih Barata. Makasih Salam ya. bahagia. Salam silaturahmi. Salam rahayu. Ya. Oke, assalamualaikum. Udah, biarin. Sultan ini belum diambil. Udah masuk tuh. Biarin. Tadi guys udah kesurupan padahal Bang Noah baru mau narik sosoknya udah masuk dulu. Nyai, boleh kemari Nyai. Udah masuk itu.
Agak susah kami ke sana. Oke. Loh. Cekin Pak. Pak. Jangan sampai lari Pak. Pegang. Sama-sama. Astagfirullahaladzim. Duh, aku diketawain loh, Litin mau jatuh. Litin ya? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalau bidadari itu kayak gitu ya. Assalamualaikum. Dia menikmati gitu kayak suasana tuh lari sana. Tuh kan? So. Nyai, Itu apa sini. itu? Besi apa itu? Kena besi Itu nanti. besi tajam nggak? Bahaya nggak tuh? Maaf Pak. Nggak ya? Awas keinjak kakinya. Sedang kabur bunga. Oh, dimakan bunganya. Oh, bidadari makanannya bunga ya? Wah. Aduh, nggak apa-apa, biarin. Gak apa-apa, biarin aja. Biarin Oh, Pak. ini pada airnya jadi keruh nih gara-gara pakai mandi tuh. Nyai, aduh, kita boleh ngobrol di sini aja Nyai, jangan basah-basahan. Loh. Patah nih nggak? Nggak patah ini. Ini udah Tidak apa-apa, nggak patah. tidak. Ini soalnya rapuh. Ini tempatku kata dia. Ini rapuh soalnya. Tidak. Enak banget duduknya di situ ya. Nyai boleh kenalan kita nggak Nyai? Boleh. Oh ini apa namanya sarang laba-laba. Nyai namanya siapa? Neneto. Hah? Reneto. Bapak dipanggil. Allah panggil. Waduh. Jatuh aku. Iya, kenapa? Lihat nih. Tenang. Tenang Nyai, tenang. Tenang, Nyai. Tenang Nyai. Masa tarik bajuku sampai. Kenapa suruh mandi? Mandi. Suruh mandi. Basah sedih? nanti. Kayak menopo nangis, kayak menopo. Jangan sedih. Kenapa? Jangan sedih. Bukan nggak mau mandi. Jaga. Jangan sampai tumbang. Pegangin. Pegangin jangan sampai tumbang. Maaf. Pak, Kenapa Dewi? anu Pak, Ya? derek akan kula temeriku. Ji. Oh, minta diderek ke. Panggonanku Pak, Ji. Yaudah kita ikutin yuk. tilenganku Pak. Sini aja Nyai. Oh nyinden. Kasih audio dong biar beneran.
Nggih, terus pundi? Mengertaskan dawuh kula Nggih. jeng derek-derek iki. Bisa lebih keras, Nyai. Iya. Bapaknya kurang dengar, saya pun kurang dengar. Asmani kula Pak. Asmanipun Dewi. Je sampaikan Pak. Nggih. Sampaikan, gimana Pak? Ini sampaikan sama Tamunya, Mbak Bapak. ini kalau namanya nih Dewi Wulansari. Paringana ngapunten Nggih. mauku sing gawe rusuh kuwi to Pak. Sing ruwet kuwi adine kula. Oh nggih, nggih. Sampaikan Pak. Nggih. Gimana Pak? Jadi yang bikin onar tadi abdine. Oh, yang raksasa itu. Oh, yang cewek sebelumnya. Yang narik saya. Oh, yang narik Panglima, abdinya. Dewi Wulansari itu apakah salah satu dari bidadari yang 7 itu, Pak? Nggih. Jadi saudara ya dengan Nawang Sari, Wulansari. 7 itu bersaudara. Nggih. Oh, Boleh tahu namanya siapa Namanya aja, siapa-siapa Nyai? aja. Nawang se Nawang Wulan Kencan Mawung Wulansari. Nggih, terus yang 3 lagi? Batik Sinu dan Celentring Centring, Celentring, Mayang Celentring. Mayang Celenting. Terus siapa lagi? Sudah Oh, udah semua. Jadi Anda adalah bidadari yang saat itu mandi di sini. Damar Damar Wulan. Damar Wulan menikah sinten? Damar Wulan itu gadis manusia yang sangat cantik. Apa hubungan Anda dengan Damar Wulan? Hubungannya sama-sama wanita dan sama-sama menyukai laki-laki yang sama. Oh, menyukai laki-laki yang sama. Siapa laki-laki yang beruntung itu? Pak, saya sampaikan Nggih. dengan apa yang mereka tahu, Nggih. apa yang saya bicarakan, Oh, nggih. karena beliau tidak mengerti Iya, memang. bahasa yang biasa kita bicarakan. Oh, nggih. Jadi Panglima ini orang Aceh, Pak. Jadi tidak paham kalau bahasa Jawa. Jadi Anda menyukai laki-laki yang sama dengan Damar Wulan. Ya, Siapa laki-laki itu? Anjas Moro. Anjas Moro itu adalah laki-laki yang mempunyai asmara. Iya. Sebenarnya itu hanya sebuah nama perasaan manusia. Oh, gitu. Anjas itu laki-laki, asmara itu hati, perasaan yang bergejolak, yang selalu mengikuti setiap saat dalam hati laki-laki itu, dalam hati perempuan itu. Itu yang disebutkan asmara. Iya. Sebenarnya itu bukan dia mencuri selendangku, tapi saya itu yang tidak sama seperti kalian, yang bisa bersama-sama setiap saat. Saya itu senang dengan air, Iya. karena air di sini begitu jernih, Iya, betul. bersih, langsung dari pegunungan. Ketika saya sedang berada di sini bersama saudara-saudara saya, ada sesosok manusia yang bisa menembus pandang. Itu disebut Nawangse, Ada manusia yang bisa melihat keberadaan Anda. Nawang Wulan, karena saya itu jauh dari langit, dekat dengan bulan. Jadi Nawang Wulan, Sawang Sinawang saling melihat dari luar. Dia memandangku. Tidak semua manusia bisa melihat sebangsaku, Iya sih, betul. tapi dia bisa melihatku dengan jelas tanpa sehelai benang pun. Oh, yang bisa melihat Anda dengan jelas itu siapa? Laki-laki Jaka itu, Tarib. ya, Jaka Tarub, iya berarti. Joko itu sebagai tanda bahwa laki-laki itu masih berjaka. Tarub itu dia yang menutupku dengan selendangku sendiri. Oh,
Iya ya, jadi ceritanya Jadi bukan dia mencuri ya, menutup- bukan. menutupku, mengunciku agar aku tidak pergi bersama saudara-saudara. Aku terperangkap dalam asmara manusia. Berarti Jakarta punya ilmu dong ya, bisa menembus Iya. pandang melihat sosok gaib seperti Anda. Kalian tahu, tidak semua manusia bisa menatapku. Ya, Tidak semua manusia bisa melihat sebangsaku. tapi Kenapa dibilang dia mencuri selendangku? iya ya, cerita yang beredar tuh mencuri. Padahal kalau dengar cerita dari raksasa tadi bukan mencuri, tapi selendangnya hanyut. Seperti apa cerita sebenarnya? Memang mencuri. Oh, Dia mencuri kehidupanku dari keluargaku. iya ya, bukan mencuri selendang ya berarti. Selendang itu sebagai pengikat pakaianku. Jadi seluruh tubuhku dimiliki olehnya. Oh, simbol ya, banyak hiasan dan banyak simbol rupanya cerita itu. Selanjutnya gimana setelah Nawang Wulan diikat oleh Jakarta? Kan akhirnya dia nggak bisa kembali ke Kayangan. Ya, Joko Tarub itu bisa mati, tapi aku tetap bisa melayang kemanapun yang aku inginkan. Tapi aku tetap terperangkap di bumi ini sampai saat ini. Berarti Anda nggak bisa kembali ke Kayangan lagi? Setiap kehidupan lapisan bumi ini mempunyai aturannya sendiri-sendiri. Begitupun saya, ketika saya sudah melanggar aturan dari Kayangan, ketika saya sudah terperangkap, saya tidak bisa kembali lagi. Walaupun ingin ya, Anda rindu dengan keluarga Anda. Setiap tempat yang kami singgahi itu pasti mata airnya tidak akan pernah surut, karena itu adalah mata air kerinduanku terhadap tempat tinggalku. Di mana lagi selain di Sendang Beji ini tempat yang pernah Anda singgahi? Setiap seluruh dunia itu ada, karena kami itu pasti ada dimanapun. Kami itu mempunyai saudara turun-temurun, selalu 7 bersaudara, sejajar dengan lapisan langit di bumi ini. Selalu 7 saudaranya ya. Apa benar Sendang Beji yang di Jombang ada kaitannya dengan Anda? Pernah Anda singgahi? Semua sendang yang ada di tanah bumi ini itu adalah keluarga bagi kami. Kita kan pernah Pak liputan di Sendang Beji Jombang, terus Sendang Beji Depok. Ini yang ketiga nih, Sendang Beji di Jogja. Dia itu menunjukkan bahwa kesungguhan hatinya dalam mencintaiku. Berarti Jakarta itu memang benar-benar jatuh cinta sama Anda ya. Sangat mencintaiku. Tapi kan Anda beda dunia. Jakarta menyadari itu kan, tapi kenapa beliau nekat gitu loh, pengen memperistri Anda? Ini adalah sebuah pelajaran untuk kalian yang di masa saat ini. Dimanapun, siapapun pasti merasakan cinta itu tidak pandang bulu. Tapi tidak semua manusia bisa melakukannya. Jika manusia itu bukan manusia yang biasa saja, pasti dia mempunyai suatu kelebihan yang memang dia bisa lakukan terhadap bangsa kami. Dan sebaliknya, jika bangsa kami menyukai bangsa manusia, walaupun manusia itu sesungguhnya tidak mempunyai pengetahuan dan ilmu yang cukup untuk melihat bangsaku, tapi kami dapat membuatnya menembus itu semua karena keinginan. Pantesan banyak yang Karena disukai. cinta itu adalah kekuatan, Iya. pertahanan untuk mendapatkannya, untuk mempertahankannya. Tapi cinta tidak boleh menyakiti. Betul. Kalau ada yang bilang cinta tapi menyakiti berarti itu bohong ya, Nyi. Tapi cinta itu penuh pengorbanan. Dan saya berkorban untuk cintanya, Joko. Karena saya harus berpisah dengan keluargaku. Di akhirnya Anda cinta sama Jakarta. Dan apakah benar Anda dan Jakarta akhirnya memiliki keturunan? Ya, Seorang anak perempuan yang cantik. Nawang sih.
Nawangsih Pak, bener ya? Lah. Sawangsi Nawang, penuh kasih. Saya masih belum bisa memahami gitu kan, itu dari dua alam terus punya anak, anaknya itu jadi manusia atau bangsa gaib, Ada di dua alam. Dia bisa berwujud seperti manusia, tapi juga berada di dunia yang tidak terlihat. kalau di alam manusia berarti dia juga sekolah ya seperti sehari-hari gitu ya Nyai. Pada zaman dulu tidak ada yang tidak mungkin, karena kedudukannya pada saat itu sangat dekat dengan bangsa kami, tidak seperti saat ini. Kau tahu siapa Joko itu? Iya. Siapa beliau? Beliau itu bukan manusia yang sembarangan. Iya. Dia adalah Panembahan Senopati. Hanuman Senopati. Baru tahu aku. Joko Tarub adalah Mana ada Panembahan Senopati. manusia biasa yang bisa mengunci bangsa kami. Iya, harus punya ilmu ya. Sebentar. Tadi kita juga baru dari petilasan batu Joko cinta. itu adalah laki-laki perkasa. Heeh. Tarub itu adalah penutup, jadi dia bisa menutupi apapun. Dia bisa menutupiku. Ya. Tahu kenapa selendang biru? Iya. Kenapa selendang biru? Kenapa tidak hijau? Iya. Kenapa tidak merah? Kenapa harus biru? Karena dia mengikat putri kayangan di langit yang biru. Karena saya turun dari langit yang berwarna biru yang cerah Iya. pada saat itu. Nyai, saya boleh Berarti tanya. Panglima Langit boleh dong ikut bidadari ke langit. Tapi dia nggak bisa balik ke langit lagi katanya. Iya Nyai ya. Nyai boleh tanya nggak? Nyai ada hubungan nggak dengan Bunda Ratu Pantai Selatan? Tahu, Dewi Samudra. sangat tahu. Berarti Anda mencintai laki-laki yang sama? Laki-laki itu boleh mencintai siapapun, berapapun, dengan kesanggupannya. Kenapa? Justru harusnya bangga jika saya dicintai oleh laki-laki yang memang mempunyai sosok lain dalam dirinya. Kenapa bangga Nyai? Karena dia itu bukan manusia biasa. Masa sih laki-laki yang bisa mencintai lebih dari satu perempuan bukan manusia biasa? Iyalah, dia punya kemampuan, Dia punya punya kemampuan, penglihatan yang beda, penglihatan yang beda. bisa berkomunikasi dengan makhluk yang semua orang belum tentu bisa berkomunikasi. Ya, Semua orang belum tentu bisa menemui. betul sekali. Tapi kenapa bidadari itu satu ada yang agak kecil di antara yang lain tingginya? Memang dia paling kecil di antara yang lain. Adiknya ya. Oh, Kalau nama Jadi- Wulan nomor berapa? Keluargaku bisa menyambangiku, tapi aku tidak bisa ikut kembali. oh, keluarga bisa kemari melihat. Bisa, Nengokin kemari. tapi hanya sebentar saja, seperti pelangi yang kadang hadir di bumi. Iya, Iya ya, Lama. makanya simbolnya pelangi ya, 7 warna. Oh berarti cerita legenda bahwa akhirnya Nawang Wulan kembali lagi ke Kayangan itu mitos ya? Kenyataannya nggak seperti itu ya? Dia nggak bisa kembali ke Kayangan? Kembali ke kayangan, keluargaku memang kembali, Iya, tapi aku tidak. iya. Tapi Nyai nggak bisa. Tidak Sampai kapan? Atau selamanya di sini? selamanya. Bapak mau nanya apa? Nggih, Nih, coba tanya. Pak. rumiyin dalem nate mangertos ugi pikantuk cerita saking simbah-simbah menika wonten jejak telapak kaki menika kagunganipun sinten? Wonten sela. Jadi pada waktu itu beliau itu dengan kasat matanya bisa melihat tapak kaki, sudah ditunjukkan. Sampai Ya, Maksudnya itu tapak kaki siapa? siapa lagi? Kau itu memang sudah ditentukan untuk Menjaga menjaga tempat tempat ini. Itu adalah tanda bahwa kau jejak berikutnya. Oh, nggih, simbolnya. Iya. Merinding aku. nggih sendika. Jadi itu jejak kaki Anda? Bidadari kan terkenal dengan kecantikan, auranya yang bagus. Makanya banyak orang berbondong-bondong di sini pengen ngambil air bekas pemandian bidadari. Nah, jadi aura yang ditimbulkan itu memang udah ada sebuah ilmu yang dibacakan sehingga aura itu baik, bagus, apa memang sudah kodrat takdir daripada Tuhan menjadi seperti itu gitu. Semuanya berjalan bersamaan, Panglima.
Alam dan doa jika bersama itu maka akan semakin kuat Iya, dan menjadi mukjizat. iya. Ini adalah tempatku di mana cahayaku terus terpancar di tempat ini. Iya, Dan ini adalah mata air yang suci dan sehat. iya. Ini bersih, dapat diminum langsung. Oh, dapat diminum. Karena inilah mata air. Nggak usah direbus ya? Kalian boleh meminumnya. Iya. Jadi di sini pasti akan membuat kulit kalian itu sehat dan Se- pasti akan menjadi cantik. Oh gitu ya. Kalau perempuan jadi cantik, kalau laki jadi ganteng ya, Nyi? Ya, Apa bacaannya biar bisa cantik? saya itu tidak memberikan bacaan, tapi saya itu memberikan cahaya di sini. Oh Jadi gitu. silahkan kalian berikan. Jadi nggak ada doa-doanya ya? Ada. Kalian pasti diberikan tata cara untuk berdoa. Kalau doa berarti masing-masing Iya, ya. masing-masing. Tapi kalau energinya sudah Dengan ada dari ayah. kepercayaan dan keyakinannya Iya. masing-masing. Tadi saya bilang, ketika alam, ketika air ini ada, dengan kebersihannya, dengan kesuciannya, dan keberadaan kami di sini, ditambah dengan kekuatan dan keyakinan, doa di dalam hati manusia pasti akan menjadi sesuatu karomah untuk kalian. Bapak ada yang mau Tadi ditanya? sudah bertemu dengan Broto. Saya sudah raksasa yang besar. Barata, Broto ya. Kenapa di sini ada raksasa? Raksasa saya jarang melihat di Ya, mana-mana. pasti ada. Di sini itu ada Broto, Mm. ada monyet putih. Karena mereka memang menjaga di sini. Penjaga ada raksasa Broto, siluman monyet putih, terus apa lagi? Ada ular, Oh, ular putih, ular yang putih. sangat cantik. Oh, perempuan, ularnya cantik. Ya, Terus selain itu apa lagi? gila. Pak Derek-derek bapak. Saudara-saudara Bapak. Temriki, Kecil-kecil. temriki, yo pak. Saudara Bapak Sampun ngertos to pak. apa? Ceritain dong, Pak. Saudara. Di sini awalnya pun bapak ini sangat berat untuk diberikan Diamanahi. tugas tempat ini. Oh. Beliau merasa saya sanggup tidak Oh, awalnya, gitu ya, Pak? tapi dia sudah melihat tapak kaki yang memang harus dia lanjuti. Oh, bener, Pak. Bapak pernah merasa, aduh, ini aku dapat amanah jadi kuncen nih, sanggup nggak gitu nih? Iya, memang dulu saya masih kerja di Hotel Queen, jadi untuk meneruskan perjuangan orang tua itu kayak berat. Tapi saya pikir kalau materi itu dicari nggak akan ada habisnya. Saya harus melaksanakan amanah dari orang tua. Tapi yo saiki yo rasa yo pak, tenang ya dapat, lumbung padinya ya penuh. Amin. Semoga lancar rezekinya, Yang Bapak. penting itu ada padi, ada beras, sudah syukuri pak. Amin, alhamdulillah. Banyak orang kesulitan tidak mendapatkan beras. Iya ya. Siapa yang ikhlas itu pasti nanti akan dapat balasannya. Pelajaran juga nih. Gitu ya. Bapak ikhlas menjaga tempat ini karena tempat ini adalah salah satu ciptaan Sang Pencipta yang memang harus dijaga. Iya. Insya Allah. Gusti. Makin semangat nih bapaknya nih dapat motivasi dari Nyai. Sepertinya sudah cukup saya. Ya, terima kasih ya. sampaikan. Ada pesan buat kita atau apa? Itu saja. Jadi bila cinta itu tidak boleh menyakiti, tapi cinta itu harus ditunjukkan dari perilakunya, Iya. bukan hanya sekedar ucapannya. Saya merasakan bahwa dia itu memang awalnya tidak baik, tapi karena perilakunya baik, kata-katanya juga baik,
akhirnya saya bisa jatuh cinta juga. Akhirnya bisa luluh sama Jakarta Ruh ya. Tunjukkan tentang cinta yang sebenarnya, bukan cinta karena pandangan saja, tapi cinta di mana rumahnya itu ada di dalam hati kalian sendiri, bukan cinta yang bersemayam di mata kalian. Karena saat ini manusia mengenal cinta hanya dengan pandangannya saja. Oh banyak kayak gitu ya Nyik sekarang. Ya, Terus akhirnya kecewa ya Nyik. ya, Tapi kan susah Nyik kalau pandangan pertama itu kan selalu menggoda Nyik. Kadang orang confuse ini cinta apa hanya nafsu gitu, bingung. itulah karena perilakunya jadi jatuh cinta. Kenali dulu. Tapi semua itu memang sudah takdir, Iya. karena Sang Pencipta lah yang menguasai hati dari kami dan bangsa kalian. Kami, bangsa yang tidak terlihat pun mempunyai hati, perasaan. Iya. Bukan hati tapi rasa, karena kami hadir dalam rasa. Itu saja. Terima kasih Terima kasih ya Nyai. Sama-sama. Nyai sudah berkenan datang. Tidak akan Inje Pak, tersebah. ngatur sebelah suan mau Pak iki sampun di boten apa sampun Pak, sampun. tidak akan. Terima kasih Nyik. moga Assalamualaikum. sedaya Nggih. Ya Sobat Mata Langit, kita telah melakukan proses mediumisasi untuk menggali informasi tentang sejarah tempat ini. Dan tadi Bapak Kuncen sudah menyaksikan sendiri. Gimana Pak kesan-kesannya? Saya udah yang jelas sudah lega dan udah tahu jawaban tentang telapak kaki itu. Yang pernah dilihat waktu kecil? Iya, waktu kecil. Jadi telapak kaki itu cuma sasmito kalau orang Jawa itu. Iya. Simbol ya? Simbol ya itu. Harus napak tilas itu. Dan waktu awalnya tadi bener nggak bahwa Bapak tuh awalnya berat gitu menerima amanah, tapi sekarang sudah. Iya, memang dulu sangat berat untuk menggantikan orang tua. Soalnya saya masih kerja dan waktu itu yang tidak bisa saya bagi untuk bekerja dan bertani dan untuk ngurusin ternak. Jadi saya berat. Tapi sekarang saya udah niat dan ikhlas untuk meneruskan perjuangan dari orang tua. Semoga jadi berkah ya Pak. Amin, amin. Semangat Pak. Semangat. Semangat ya. Pak Mulyana gimana Pak kesan-kesan? Ini berbeda ya dengan episode sebelumnya. Iya, berbeda, sangat berbeda sekali. Apalagi tadi yang waktu Panglima sebelum mediator di sini mediumisasi belum dilakukan itu sudah melihat raksasa. Saya juga heran. Udah ngobrol sama Bapak? Enggak, sama Panglima Oh iya, tadi saya maksudnya lihat. Panglima sudah ngobrol sama Bapak kalau Iya, lihat kalau lihat raksasa, masa sendang yang mitosnya di sini ada bidadari kok ada raksasa. Ternyata waktu mediumisasi masuk ya, saya baru tambah yakin bahwasanya oh benar juga ya. Dan apa yang dikatakan Panglima Langit sebelum mediumisasi persis sama persis. Jadi raksasa itu ketawa-ketawa, ternyata waktu masuk wah benar juga ya ketawa itu. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Jadi saya tambah yakin ya untuk menggali misteri sangat paham sekali. Tidak diragukan lagi ya? Enggak. Mata Langit ya. Sangat mantap. Terima kasih Iya. Pak atas dukungannya. Iya. Panglima bisa tolong disampaikan apa hikmah yang bisa dipetik dari penelusuran hari ini? Ya, kita kembali lagi ke air ya. Air itu tempat bersuci, mensucikan diri kita, tempat berwudu, tempat mandi. Jadi manusia memang selalu akan berhubungan dengan air. Setiap detik, setiap jam, setiap waktu, setiap hari, bahkan sampai seumur-umur hidup manusia itu akan bersatu dengan air dan membutuhkan air. Ya. Jadi Di tubuh kita ini kan 75% iya, air ya, Pak? iya air. Jadi kekurangan air juga kita bisa sakit, ya kan? Jadi segala sesuatu itu memang harus dengan air. Sucikan hati, sucikan diri, perbanyak berdoa sama Allah. Jadi tempat-tempat seperti ini ada tempat bersuci, jangan dikotori, harus dijaga dan terus dipelihara kelestariannya. Itu aja menurut saya. Satu lagi Panglima tadi ada pesan yang baik, katanya kalau cinta jangan menyakiti. Iya. Ya. Gimana menurut Panglima? Ya memang harus begitu. Berkasih sayanglah, saling mencintai, saling mendukung apapun yang kita perbuat.
adakan chemistry, adakan kerjasama yang baik, maka semua akan berhasil dengan baik. Baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah mendukung dan selalu mendoakan channel ini dan sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga sudah share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat atau keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.